Halo teman-teman, hari ini kita akan mulai belajar mengenai bab elastisitas dan hukum Hooke ya. Yang pertama kita pelajari yaitu elastisitas. Nah, saat sedang berkendara, kalian pasti pernah kan melewati yang namanya polisi tidur. Ketika melewati polisi tidur, kendaraanmu akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidurnya. Apalagi kalau polisi tidurnya itu ada banyak, terus jaraknya deket. Pasti guncangannya kalian kerasa banget kan? Nah, untungnya setiap kendaraan itu punya alat yang berfungsi untuk jangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Peredam kejut atau shock absorber namanya. Bisa dilihat di gambar ya. Peredam kejut ini akan menyerap setiap guncangan dan merubahnya menjadi gerakan yang elastis. Nah, kita juga harus tahu nih, peredam kejut itu penting banget untuk keselamatan. Kalau misalnya nggak ada alat ini, bisa-bisa kendaraan kita akan terpental ketika melewati polisi tidur atau jalan yang tidak merata. Nah, kalau misalnya kita lihat gambarnya, bentuk peredam kejut itu kelihatan seperti pegas kan? Nah, hal ini yang menyebabkan sifatnya itu menjadi elastis. Tapi ngomong-ngomong masalah elastis, emangnya teman-teman udah tahu belum sih elastis itu apa? Nah, sebelumnya kalian pasti pernah kan lihat benda yang namanya pegas dan lilin mainan atau plastisin. Nah, misalnya kita tarik dua benda tersebut secara bergantian, dan kita lihat apa yang terjadi ya. Pegas akan kembali ke bentuk semula setelah ditarik. Sedangkan lilin mainan akan berubah ke bentuk yang baru, yaitu jadi lebih panjang. Nah, mesti itu kan jawabannya. Tapi kenapa ya kok bisa kayak gitu? Jadi, pada dasarnya, semua benda yang ada di bumi itu dapat mengalami perubahan bentuk apabila diberikan sejumlah gaya. Kemungkinannya seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan atau benda tersebut berubah menjadi bentuk yang baru. Kalau misalnya gaya yang diberikan pada benda terlalu besar, dan benda sudah melewati titik maksimalnya untuk meregang, bisa jadi benda tersebut akan hancur atau patah. Nah, kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan, itu disebut elastisitas. Nah, atau benda yang memiliki sifat seperti misalnya pegas, karet gelang, per. Sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke kondisi awalnya, ketika gaya yang diberikan itu dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya itu ada plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan lain-lain. Di sini ada perbandingan sifat elastis dan plastik pada zat padat. Kita bisa lihat ya, di situ ada pegas dan juga plastisin. Bentuk awalnya sama-sama masih seperti pegas dan plastisin biasa. Kemudian ketika diregangkan, plastisin berubah bentuk menjadi lebih panjang, pegasnya juga. Kemudian bentuk akhirnya setelah gaya itu dihilangkan, pegas akan kembali ke bentuk awalnya. Namun pada plastisin tidak kembali ke bentuk awalnya. Nah, ini dia yang dinamakan elastis dan plastis. Nah, kemudian hubungan antar gaya yang diberikan pada bekas dengan pertambahan panjangnya dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti pada gambar ini. Coba kita perhatikan ya. Garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik B, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Nah, hal itu menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui, namun pegas masih bisa kembali ke bentuk semulanya. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai titik B disebut daerah elastis. Kemudian, apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui.
Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas itu tidak bisa kembali ke bentuk semula, atau pegas akan bersifat elastis. Nah, ketika gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan mengalami yang namanya patah. Nah, itu dia mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat berubah menjadi benda plastis, atau bahkan patah atau hancur. Nah, itu semua balik lagi ke seberapa besar gaya yang diberikan pada benda tersebut.